Oke nakama, selamat datang di channel Catatan Morgan. Pada video kali ini akan membahas fakta menarik masa kelam Dracul Mihawk, kesunyian sang pendekar. Dracul Mihawk dikenal sebagai pendekar pedang terkuat di dunia, sosok yang ditakuti karena ketenangannya yang dingin dan kekuatan pedangnya yang melampaui batas manusia. Namun, di balik mata tajamnya dan reputasi tak terkalahkannya, tersembunyi sebuah masa kelam yang hampir tidak diketahui siapapun. Masa lalu yang membentuknya menjadi sosok sepi dan pendiam seperti yang kita kenal sekarang. Asal-usul di tengah kekacauan Mihawk tidak berasal dari keluarga bangsawan, angkatan laut, atau kerajaan besar. Dia lahir di sebuah desa kecil yang hancur karena konflik antara bajak laut dan pemerintah dunia. Keluarganya dibantai ketika ia masih kecil, ibunya dibunuh oleh bajak laut kejam. Sementara ayahnya yang seorang prajurit lokal dieksekusi oleh agensi Perpol karena dianggap melindungi warga dari penindasan pemerintah. Dari usia muda, Mihawk menyaksikan ketidakadilan dunia tanpa tempat untuk pulang. Ia hidup di jalanan, mengasah keterampilannya dengan pedang bekas dan bertarung demi bertahan hidup. Tidak ada guru, tidak ada teman, hanya dirinya dan tekad untuk menjadi kuat agar tak seorang pun bisa mengambil sesuatu darinya lagi. Bayangan kekalahan dan dendam sebelum menjadi pendekar kuat, Mihawk mengalami kekalahan pahit yang membekas. Saat berusia sekitar 17 tahun, ia pernah menantang seorang pendekar legendaris yang dikenal sebagai pendekar 7 bayangan. Seorang mantan anggota Gorosei yang dikenal karena pedangnya yang mampu menembus apapun. Mihawk kalah telak, tubuhnya hampir hancur dan luka di dadanya bukan berasal dari duel melawan Zoro, melainkan dari pertarungan itulah. Dari kekalahan tersebut lahirlah obsesi-obsesi terhadap kekuatan mutlak. Kekuatan yang membuatnya rela melepaskan emosi, perasaan, bahkan hubungan dengan manusia lain. Ia menutup hatinya, hidup dalam kesendirian, hanya ditemani satu tujuan, menjadi yang terkuat. Hubungan yang hilang, Mihawk pernah memiliki seseorang yang ia saingi, seorang wanita misterius yang disebut-sebut sebagai penari dari kerajaan Amazon, Lily, yang diasingkan karena mencintai pria luar. Kisah cinta mereka singkat namun dalam. Ketika wanita itu dibunuh karena dianggap membocorkan rahasia kerajaan kepada dunia luar, Mihawk mengamuk. Ia membantai seluruh kapal patroli yang membawa mayat wanita itu dan meninggalkan laut merah darah sebagai tanda peringatan. Sejak hari itu, Mihawk tidak pernah tersenyum lagi. Keputusan menjadi Shichibukai ketika pemerintah dunia menawarinya posisi Shichibukai. Banyak yang menyangka ia menerima karena keserakahan atau ambisi, padahal itu adalah langkah strategis. Dengan posisi itu, ia bisa menghindari gangguan, bebas menjelajahi dunia, dan mencari lawan yang bisa memberikannya arti dalam pertarungan. Bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk menentang batas dirinya sendiri, dan mungkin untuk menemukan seseorang yang pantas mewarisi kehampaan hidupnya. Zoro menjadi cahaya kecil dalam hidupnya. Dalam diam, Mihawk melihat dirinya yang dulu dalam sosok pendekar muda itu penuh tekad, keras kepala, dan haus akan kekuatan. Tapi Mihawk tahu, untuk menjadi pendekar sejati, seseorang harus melewati luka, kehilangan, dan kesepian. Maka, ia tidak memanjakan Zoro, ia memberikannya jalan terjal, sama seperti jalan yang telah ia tempuh sendiri. Alasan Mihawk bergabung dengan Cross Guild, kehilangan status Shichibukai setelah sistem Shichibukai dibubarkan oleh pemerintah dunia. Mihawk tidak lagi memiliki perlindungan legal. Ini membuat angkatan laut mulai memburunya, meski mereka sadar akan bahaya. Untuk menghindari kejaran konstan, bergabung dengan aliansi kuat seperti CrossFit menjadi pilihan logis. Aliansi strategis bukan loyalitas. Mihawk bukan tipe orang yang tunduk kepada siapapun, termasuk bagi
Dia bergabung bukan karena loyalitas, tapi karena kesamaan tujuan sementara, yaitu melawan pemerintah dunia dan tetap bebas. Dia menyebut aliansi ini sebagai kerjasama sementara. Kebebasan bertarung dan tantangan baru, Mihawk dikenal mencintai pertarungan dengan lawan kuat. Dengan berada di Crossguild, ia bisa membuka kesempatan untuk menghadapi para laksamana atau bajak laut kelas atas lainnya yang menjadi ancaman langsung. Pada akhir video kali ini, Mihawk bukan hanya seorang pendekar pedang yang kuat. Ia adalah simbol dari seseorang yang telah kehilangan segalanya, namun memilih untuk berdiri sendiri di puncak dunia, di atas semua darah dan luka. Ia memegang pandangannya bukan hanya sebagai senjata, tetapi sebagai penebus dosa masa lalu dan perisai dari dunia yang telah mengkhianatinya. Dracul Mihawk adalah legenda hidup bukan karena kekuatannya semata, tetapi karena kegelapan yang ia taklukkan dalam dirinya sendiri. Oke nakama, ikuti terus video dari catatan Morgan yang akan membahas fakta menarik dan teori liar seputar One Piece.